Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi di dalam kajian tahsin mengenal huruf-huruf Arabia, baik itu untuk pembelajaran bahasa Arab maupun dalam cara membaca di Quran. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di huruf dal kalau nggak salah Ustadz ya. Kemarin kita di kho, berarti hari ini huruf dal. Insya Allah nanti teman-teman yang lain akan menyusul. Tadi sama-sama dari masjid dengan Pak Sultoni juga, insya Allah nanti menyusul. Mungkin bisa diperhatikan itu Ustadz, itunya, admitnya. Saya nggak tahu kenapa kok dia nggak popping up gitu ya, nongol gitu di layar hostnya gitu. Mungkin nanti perlu dicek sekali-sekali gitu kan. Baik. Saja saya untuk menyingkat waktu, saya persilakan Ustadz Abu Omar untuk membawa majelis kita. Tafadhol Ustadz. Baik. Jazakallah khair Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin, as-shaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita sambung kembali pelajaran kita yang singkat ini di dalam bulan Ramadan yang berkah, yakni kita mengulas setiap detail daripada huruf Arabiyah ya dengan secara hija atau secara hijaiyah, yakni dengan pengejaan setiap huruf yang sesuai dengan indal Arab ya, sesuai dengan lisan Arabiyah ya. Adapun yang dimaksud dengan huruf hijaiyah di Indonesia selama ini ya, itu adalah huruf muqatta'ah ya, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Sedangkan al hijaiyah ya adalah alifun ba, ta, untha, jimun, ha, un, kha, undal. Seperti mana yang kita fahami pada syair yang telah didengarkan setiap minggu sekali ya dalam satu hari. Baik. Sekarang kita masuk ke huruf keberapa Bapak-bapak sekalian? Afwan. Dal ya. Baik. Mari kita masuk ke dalam screen ya untuk kita lihat apa itu dal. Naam. Dal dalam sebutan al-hija maka disebut dalun. Nah, ini untuk huruf-huruf yang ada 3 ya. Yang ada 3 kalau di dalam Quran akan dipanjangkan dalam sebutan muqatta'ah ya. Dal ya, tapi dal ini tidak ada dalam muqatta'ah di dalam Quran. Yang ada seperti mim ya, alif lam mim. Penyebutannya panjang karena dia 3. Nah, ini ada 3. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, seperti ba, ta, ya, atau punya ini kho ya, ini satu huruf saja, khoun ya, khoun ya. Dia terputus dengan hamzah. Nah, kalau dal berarti disambung, bukan dalun tapi dalun, sambung dia, dalun. Huruf-huruf yang memiliki 3 susunan huruf maka dia langsung disambung. Mimun ya, kafun, lamun ya, termasuk salah satunya adalah dalun. Dalun untuk apa? Dalun ini dik. Dik ini dalam
bahasa Arab adalah ayam juga, ya, tapi ayam jantan. Nah, kalau di awal-awal kita ada syair yang menyebutkan baun batoh natoh afwan sa'lab ya, sa'un sa'lab soda dajajah. Dajajah juga ayam juga, tapi ayam betina. Nah, dajajah. Nah, ini dalun adalah dik, ya. Biasanya kalau disebut dengan huruf ismiyah dikun. Dikun. Ya. Apa dia? Dik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Ya, dalun dik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Ya. Apa dia? Yakni ayam, ya, memiliki hasanus saut, yakni suara yang bagus, ya, indah. Ya, qoma ini berdiri, ya, sama seperti kita sering dengarkan di dalam masjid, qomat, iqomah. Jadi kalau koma ini maksudnya adalah disuruh kita berdiri, ya. Iqomat, pemberdirian. Ini ada susunan-susunan nanti wazan, ya. Insya Allah Taala kita akan pelajari lebih mendetail kenapa dari ala jadi isti'la, dari koma jadi iqomat, ya. Nah, ini ada wazan-wazan yang berhubungan dengan sorof, nanti insya Allah Taala akan kita bahas, ya, atau kalimat berimbuhan di dalam bahasa Arab. Nah, ini sebutan lain daripada sorof adalah kalimat berimbuhan. Dari segi ilmu, nama di Indonesianya adalah ilmu morfologi, ya. Ada masuk apa? Jadi koma ini adalah berdiri, ikomat pemberdirian, nah, gitu. Ikomatis sholah, pemberdirian dalam sholat. Jadi yang tadinya duduk menunggu orang sholat, ikomat itu berdiri. Baik. Yu'adzinu fawqal bait. Jadi sebenarnya kalau azan itu, ini diambil dari kata azan juga, ya, ikhwah. Adzinu, yakni izin, ya. Misalnya kita ingin meminta izin kepada ustadz atau guru yang ada di dalam majelis, ya, di sekolahan, ya, kita berkata astadzin ya ustadz, ya, astadzin ya syekh. Astadzin itu maksudnya izin, ya, tapi bisa diartikan juga ini menjadi seruan. Ya, azan ini adalah seruan, ya. Jadi sebenarnya ditulis di sini berazan supaya dapat mengambil kata ini, ya, emang kata dari azan. Azan ini maksud adalah mengumandangkan, seperti itu, ya. Jadi kita harus mengartikannya secara letterlet, ya, sesuai dengan apa yang dimaksud orang Arab, karena tidak mengubah terlalu dalam ke dalam maksud Indonesia, agar peserta sekalian mengerti setiap pengertian dari kata-kata tersebut. Nah, kita harus memaksakan diri kita menerjemahkan sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan literatur bahasa Arab. Sedangkan fauqal bait ini sudah ma'ruf, ya. Kemarin kita sudah ada menyebutkan fauqo. Fauqo ini apa, Pak? Masih ingat? Di atas. Nah, di atas, ya. Ini bukan atap nih. Di atas rumah, ya. Di atas rumah, ya. Ini susunan yang serupa nih, ya. Ada sebuah kalimat, ya. Kalau di dalam bahasa Arab, dalun dik hasanus saut, kata itu kalimat, ya. Ini kalimat, ini sama juga ini susunannya. Fauqal bait sama hasanus saut. Berarti ini adalah frasa, ya. Satu tidak pakai alif lam, satu pakai alif lam. Ini satu frasa, ya. Ini juga nih seperti ini, susunannya sama. Satu pakai alif lam, satu tidak pakai alif lam. Ini frasa, ya. Pulpen ustadz, misalnya kacamata ustadz, atau peci ustadz, baju ustadz. Nah, ini satu frasa. Atau mobil ayah, jadinya satunya mobil, satu lagi ayah, jadi mobil ayah, seperti itu. Itu dimaksud dengan frasa. Baik, kita berikan kesempatan, ya, untuk menyebutkan ini bagi para peserta sekalian, untuk menyebutkannya bersama-sama. Dalun dik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Ya, itu sebutan seperti itu. Baik.
Hasan. Saud. Bisa diulang, Ustaz? Baik. Sebentar, Ayo. saya ulang sekali lagi untuk setelah itu diikuti oleh jemaah. Dalun dik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Baik, tafadhal jemaah. Dalun. Dalundik Saud. Baik. Baik, barakallahu fiik. Kemudian Anda persilahkan kepada Pak Ketua ya untuk dipergilirkan, untuk ditarik teman-temannya yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain untuk mencobakan ini agar terbiasa lidah dalam menyebutkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Baik, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalun dik hasanus saut qama yu'adzinul fawqal bait. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya siapa Pak Ketua? Selanjutnya Pak Sisko deh, begitu. Siap. Tafadhol. Bismillah. Tafadhol, Syekh. Dalundik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Mumtaz, barakallahu fiik. Pak Sisko, Masya Allah. Ya, mulai sangat terbiasa ini. Alhamdulillah. Silahkan ditarik. Kemarin teman sebangkunya Pak Rizky nih ya. Ya, sekarang jauh bangkunya, Pak. Yang di sebelah Masya saya Allah. sekarang Pak Agus tuh yang sebelah saya sekarang, Pak. Masya Allah. Monggo Pak Agus. Ya, Pak Sisko. Bismillahirrahmanirrahim. Dalundik hasanus saut qama yu'adzimu faqul bait. Ahsan. Barakallahu fiik. Usahakan dengan intonasi jemaah agar semakin diresapi bagaimana bahasa Arab ini, keindahan lughahnya. Adzinu fawqal bait. Setelahnya boleh ditarik. Afwan, mau diulangi Pak Agus menggunakan intonasi, boleh? Silakan. Dalundik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Dalundik hasanus saut qama yu'adzimu faqul bait. Ahsan, barakallahu fiik. Jamil, insyaallah. Silakan ditarik. Pak Rizky. Pak Rizky, insyaallah. Ya, bismillah. Dalundik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Pak. Orang Yaman nah. Masya Allah. Urusan Mudah-mudahan Mana makin yang lama semakin terbiasa jemaah ya dengan tanpa dengan tanpa harokat seperti ini. Karena sebenarnya kalau kita ingin wakaf saja ini mudah, tidak perlu membaca ujung-ujung daripada harokat huruf ini ya. Hasanus saut ya, seharusnya hasanus sauti ya. Tapi kita tinggal membaca hasanus saut saja. Nah, ini alhamdulillah kemudahan dalam apa itu Pak? Afwan. Boleh dimatematikan saja. Ya, dimatematikan saja karena seperti halnya di dalam penamaan dalam bahasa Indonesia pun juga ujung-ujungnya biasanya kan huruf konsonan itu. Rumah gitu ya, mobil, motor kan ujung konsonan ya. Ini lumrah dalam setiap bahasa nih, ujung setiap setiap kata itu biasanya konsonan. Nah, dalam bahasa Arab, dalam i'rab itu konsonan itu pun ada vokalnya juga sebenarnya. Nah, ini kelebihan bahasa Arab. Yang harusnya rumah jadi ada derajatnya juga. Rumaha, rumahi atau rumahu. Nah, kira-kira seperti itu walaupun ini contoh yang aneh ya, tapi anak ingin mengkiaskan ke bahasa kita. Nah, kalau di bahasa Arab baita, baiti atau baiti. Nah, seperti itu. Diberlakukan hukum ini. Nah, hukum ini namanya i'rab dalam bahasa Arab. I'rab diambil dari kata Arab, ya. Pembahasaan Arab pada perlakuan sifat-sifat Arab pada setiap kata. I'rab namanya. Tadi silahkan dipergunakan. Nah, sekarang Pak Ponco. Siap. Masya Allah. Masya Allah. Hayyakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalundik hasanus syaut khomayu adzinu fawqal bait. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. faqul bait. Masya Allah. Mulai sangat terbiasa. Pak Ustadz nih sebelum lanjut saya mau
confirm dulu nih yang apa huruf ini yang koma yu'adzinu ini Nah, cuman kalau ini ya zal sama nun aja nih. Apa enggak kurang nih hurufnya? Enggak. yu'adzinu. Oh, Afwan ya, yu'adzinu. Koma Yu'adzinu ya. ya ini yang nun sama zal. Nah itu. Oh, nah, maksudnya ini di sini ada tasdid, Pak. Di sini Iya. ada tasdid. Afwan. Ini harusnya Anda menambahkan tasdid di sini, tapi afwan di keyboard ini Anda belum mengerti untuk menambahkan tasdid. Ini kata-kata tasdid ini ada di sini, ya. Saud juga seharusnya ada tasdid, ya. Hasanus saud ini yu'adzinu. Nah, ini ada tasdid di atas. Jadi ini sebenarnya ada dua zal, ya. Yu'adzinu. Insyaallah. Namun di dalam biasanya kalau di dalam plang-plang ya, di dalam plang-plang atau di dalam kitab-kitab yang gundul, nah ini huruf-huruf bertasdid itu dikasih tasdid untuk memudahkan orang-orang ajam. Tapi kalau orang Arab, insya Allah sudah mengerti, ya, karena susunan kalimat ini pasti mendorong untuk orang menyebutkan ini dengan tasdid seperti itu. Afwan, tapi harusnya ditasdidkan. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Hamid. Terima kasih Pak. Itu ini, alhamdulillah. Ustadz mau nanya, itu hamzahnya di atas waw ya? Iya, di atas waw sebagai dudukan saja. Oh. Sebagai dudukan saja, bukan dibaca yu'adzinu, bukan, ya. Sebagaimana hamzah ini bisa duduk di mana saja, dia bisa duduk di alif, ya, bisa duduk di ya, bisa duduk di waw. Ini karena hamzah ini nggak ada rumahnya dia ada 3. Ya. Apakah dia alif, apakah dia waw, apakah dia ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi saat ini dia duduk. Tapi mesti duduk di huruf ilat ya, Ustadz ya? Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ini insya Allah nanti akan dibahas nih. Tapi hamzah ini tidak ada hubung kait dengan arti ya, hanya dengan kebiasaan saja. Ya, kalau kita masukkan dengan ya pun juga, misalnya di sini Anda buat dengan ya, kemudian sambung dengan ta, itu tidak mengubah artinya, insya Allah Taala. Ya, yu'adzinu, karena ini masalah kebiasaan. Nah, ini salah satu penulisan Quran, nanti akan kita jelaskan pada bab terakhir kita Tarikhul Quran. Ada hamzah-hamzah yang dimasukkan ke dalam huruf-huruf seperti ini, huruf-huruf mat ini ya, atau sebagian huruf dari ilat ya, itu berbeda-beda ya. Ada yang duduk di waw gitu kan, ada yang berdiri sendiri di alif, tergantung pada perkumpulan mushaf pada saat di zaman Utsman bin Affan. Ini dia tergantung kebiasaan orang menulisnya seperti apa, Pak. Ya, tidak berpengaruh dengan arti, karena bahasa ini adalah al-kalam, penyebutan. Penulisan ini bisa jadi ada khilaf. Ya, ada yang anak lebih senang ini dengan ini, ya, tergantung dengan kebiasaan masing-masing. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah akan kita perinci nanti di lughah Arabiah. Ya. Selanjutnya. Lanjut ya, Pak Ustadz. Silakan, Pak Sus, silakan. Masya Allah. Saya ya? Tafadhol Pak Sus, Insya Allah. Dalundik, ulangi, bismillah. Dalundik hasanus saut qama yu'addinu fawqal bait. Ahsan, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Mumtaz. Terasa ini yang menyebutkan ini ahli tajwid nih. Hamesnya keluar dia. Fawqal bait. Ya, Masya Allah. Antara kita menyebutkan hames atau tidak dalam lughah, dalam berbahasa, tidak masalah. Mau kita sebut fawqal bait atau fawqal bait, ini sama-sama hasan, insyaallah taala. Hasanus. Bariko. Masya Allah, bariko. Dalun dik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik Pak Hasan. Silahkan tunjuk temannya untuk maju ke papan tulis. Pak Rama.
Hasanus. Siap, Pak Riko. Nah, Sebelum Masya saya Allah. tanya Ustadz, nah, Taib, boleh Pak Rama. Silakan. azinu atau boleh yu'adzin? Yu'adzin boleh. Yu'adzin boleh. Kalau kita mau baca yu'adzin. Tapi karena ini tadinya ini kan sebuah frasa. Tapi kalau digabung dengan ini menjadi, Hasanus saut. nah ini menjadi satu klausa. Maksudnya mereka ini satu perbuatan yang satu tempat yang secara bersamaan kita menjelaskannya. Nah, ini klausa kita sebutkan ya. Jadi sebaiknya kalau satu klausa begini pun juga diwasolkan. Qoma yu'adzinu fawqal bait. Tapi kalau tidak ingin, tidak apa-apa. Qoma yu'adzin fawqal bait. Hanya saja nanti menjadi ada dua pentafsiran. Pentafsiran kita yang pertama seperti ini ya. Seperti arti yang ini, atau pentafsiran yang lain. Nah, jadi untuk mencegah dari dua pentafsiran tersebut, maka kita sambung seperti itu. Adapun kalau diwakafkan di yu'adzin boleh. Baik. Tafadhol. Baik. Dalundik hasanus saut qoma yu'adzinu fawqal bait. Mumtaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, masyaallah. Kayaknya Pak Rama lebih mudah bahasa Arab daripada tafsirnya ini, insyaallah. Bisa jadi lebih ahli lughah ini, insyaallah. Amin, amin. Insyaallah taala. Amin ya Allah. Amin. Karena anak juga punya teman seperti itu, Pak. Di dalam tajwid lumayan lebih lama sedikit memahaminya, tapi pada saat lughah, masya Allah, lebih ahli daripada kami. Bahkan kami belajar kepada beliau, ya masya Allah. Dan namanya Ustadz Dimas, ya, seperti itu beliau sifatnya. Tadi ini bisa jadi yang ahli tajwid ini kalah nih dengan yang baru-baru bergabung atau yang biasa-biasa saja, karena pemahaman bahasa Arab dengan pemahaman tajwid ini lain, ya lain. Penguasaan bahasa masalahnya. Baik, silahkan Bapak untuk ditunjuk. Selanjutnya Pak Muslim, Opung, silakan. Ya. Masya Allah. Dari tadi dari partai orang tua semua nih, masya Allah. Iya, biasanya pertama ditunjuk Pak Ketua itu. Sekarang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalundik husanas saud qauma yu'adzinu fawqal bait. Masya Allah. Hasanut ya. Hasanut. Nah, ini pengubahan harokat itu nanti akan dibahas, karena pengubahan harokat itu mempengaruhi makna. Baik. Jadi usahakan ikhwan pada awal-awal ini untuk mengingat harokatnya ya. Hasanus saut qoma yu'adzinu fawqal bait. Nanti akan kita ajarkan ya. Nanti karena ada kata-kata kerja yang dia majhul, tidak diketahui. Misalnya anak katakan ana buka pintu. Ya. Ana buka pintu berarti yaftahu albab ya. Tapi kalau dikatakan futiha albab, itu buku itu pintu itu telah dibuka. Kalau anak katakan fataha albab ya. Pintu itu telah terbuka. Tapi kalau anak katakan futiha ya, dia diawali dengan dhammah, maka siapa yang buka ini? Ya, futihat. Telah terbuka oleh siapa ini? Ada yang membukanya. Ini membuka siapa? Majhul, tidak diketahui. Belum dijelaskan dalam bahasa. Insya Allah akan dijelaskan ini nanti. Baik, jadi mohon diulang sekali lagi, Abu. Dik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Fawqal bait. Dalundik Ini fawqal. hasanus saut qauma yu'adzinu fawqal bait. Mumtaz, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kefahaman yang dalam terus. Opung. Silakan ditunjuk. Adik-adik kelasnya ditunjuk. Ada 3. Enggak nampak Pak ini ya, Pak Agung kali ya? Ada Pak Agung. Ya, Pak Agung ada. Masya Allah. Tafadhol, Pak Agung. Ustaz, suaranya jelas nggak Ustaz? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Nah, insya Allah. Dalundik hasanus saut
قام يؤذن فوق البيت. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. يؤذن. Masih ada Pak Sultoni dan Pak Khairul, Bang. Ya Pak Khairul. Tafadhol, Pak Khairul, Masya Allah. Dalun dik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz, Pak. Alhamdulillah. Terakhir ditunjuk temannya. Terakhir Pak Sultoni. Pak Sultan. Masya Allah. Pak Sultani terakhir. Tafadhol, Pak Sultani. Min fadlik. Dalun dik hasanus saut qama yu'adzinu fawqal bait. Mumtaz murtafi, Masya Allah. Baik sekali nih, Bapak-Bapak sekalian, ya, dengan menggunakan intonasi ini. Barakallahu fikum ajma'in. Ya, alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita praktikkan, ya, dan kita maknai satu persatu. Mudah-mudahan, ya, sehabis daripada kajian ini nanti, biidznillah ta'ala, dapat agak 10-15 kosakata saja sudah menjadi modal, ya, kita semua untuk masuk kepada bab lughatul Arabiyyah nanti. Gak usah banyak-banyak, Pak. 10-15 kosakata aja. Dan kata-kata terpenting, ya, yakni huruf-huruf jar, huruf-huruf penyambung, ya, atau mengenai kaidah-kaidah, ya, mudhaf-mudhafun ilaih yang Anda sebutkan ini, sebuah frasa. Nah, ini sudah membantu sekali pada saat kita nanti memasuki bab bahasa Arab. Biidznillah ta'ala. Baik, bagaimana dengan penyebutan di dalam hukum tajwid? Nah, kan kita jelaskan di sini. Dal memiliki sifat jahar dan syiddah. Naam. Pada saat pertemuan pertama kita katakan kalau sudah jahar dan syiddah berarti dia naik kepada hukum sifat baru. Apa dia sifat barunya? Masih ingat? Qalqalah. Qalqalah. Masya Allah. Udah wajib dia qalqalah. Nah, dal ini akan menjadi qalqalah. Nah, ini bagi yang biasa membaca qalqalah, ini adalah hujjah. Kenapa huruf itu menjadi qalqalah? Biasanya kita kan menghafal saja, Pak, ya. Oh, ini baju di toko huruf-huruf qalqalah harus dihafal, Pak, ya. Kalau ketemu dengan huruf ini, maka dia harus dipantulkan. Nah, hujjahnya adalah ini. Karena setiap huruf yang diqalqalahkan tersebut memiliki huruf jahar, kemudian dia syiddah. Pasti dia qalqalah. Tidak mungkin tidak qalqalah. Baik. Jahar maknanya adalah menggunakan suara yang besar, ya, Pak, ya. Ja, da, ya, da, ya. Kemudian syiddah adalah huruf yang kasar, bisa ditahan. Ad, da, ya, bisa ditahan. Sehingga kalau tidak dilepas huruf ini mustahil udara keluar. Udara akan tertumpuk karena mendorong sangat kuat. Ini dikatakan syiddah. Ya, menghembus sangat kuat. Adda, ya. Kemudian ya ini sifat yang umum, ya, istifal dan infitah. Adapun dia adalah lawan daripada isti'la dan itbaq, ya. Baik. Ana akan coba contohkan terlebih dahulu sebelum diikuti oleh para peserta sekalian di bagian talqin. Jadi dudad, ya, dia terpantul. Jadi dudad. Dal dalam bahasa Arab beda seperti dengan D bahasa Indonesia. Kalau D bahasa Indonesia dia lebih ke belakang. D. Kalau dal dalam bahasa Indonesia seperti orang celat. Dadi dudad. Ini dadi dudad. Naam. Jangan sungkan untuk dicelat-celatin, Pak. Ya, karena ini memang haknya huruf ini. Rumahnya itu dia keluar dari situ, bukan dari D Indonesia. Ya. Dadu, misalnya kita menyebut dadu. Ya, dalam bahasa Arab kita akan menyebut dadu. Celat dia. Dadu. Harus dicelatin dalam Orang Jawa ya, Ustaz. Afwan, ana belum begitu meneliti orang Jawa, mungkin seperti itu, Pak. Betul. Iya, karena budu kan begitu ya. Naam. Seperti yang Pak Sultan sebutkan itu. Iya, karena budu, bukan budu.
Iyyaka na'budu. Nah, ini salah ya, bukan daripada makhrajnya Arabiyah. Tapi yang betul iyyaka na'budu wa budu ya, budu seperti itu. Baik. Di dalam penyebutan contoh daripada ayatnya adalah dukkatil ardu dakkan dakka. Dukkatil ardu dakkan dakka. Baik, ini pada surat apa Pak? Masih ingat? Fajar. Al-Fajr ya. Masya Allah. Seharusnya ditambahkan ujungnya ini ada idza ya, ada idza. Tapi anak-anak kesulitan untuk mencari yang berdiri sendiri dal ini. Ternyata dari hafalan anak tidak menemukan, coba-coba murojaah sekian juz tidak dapat yang ujungnya dal. Jadi kita potong ya. Dukkatil ardu dakkan dakka. Baik. Kita talkinkan, mohon dibuka Bapak-bapak sekalian untuk mic-nya. Baik. Anda bacakan terlebih dahulu, kemudian boleh diikuti serta sekalian yang dimuliakan. Dadi du dad. Baik, sekali lagi Pak, dicelatkan Pak, untuk dicelatkan ya dalnya. Di. Lagi. Ahsantum ya jamaah, masya Allah. Dukkatil ardu dakkan dakka. Dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, masya Allah. Kalau di sini kita tampakkan seluruh sifat huruf yang ada. Ya, di sini ada kaf yang memiliki hamas, ta juga memiliki hamas. Kemudian dot tidak disamakan dengan do, ya. Dia harus dengan huruf itbaq ya. Ini yang bagi yang sudah tasydid tingkat lanjutan mohon diambil. Yang masih mengikuti ekstra tasydid dasar karena masuk belakangan, mohon disimak ya. Di sini harus kita tunjukkan sifat huruf. Dukkatil ya. Huruf ya. Dukkatil ka ini keluar angin ya. Baik, Anda ulang sekali lagi untuk diikuti para jamaah sekalian yang dimuliakan. Dukkatil ardu dakkan dakka. Baik, untuk artinya ya secara pengertian ya. Dukkatil ardu ya, kenapa ini kebalik ya? Kenapa kebalik? Biasanya ini dotnya yang di bawah kan. Ini namanya nanti akan kita jumpakan adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ini cuman ada di bahasa Arab. Ya, kalimat yang dimulai dengan kata kerja, kalimat yang dimulai dengan sebuah nama. Ini kalau di bahasa Indonesia nggak ada bedanya, Pak. Ya. Misalnya anak katakan kejadiannya adalah ya, masuk mobil, gitu kan. Kalau anak katakan telah masuk ayah ke mobil, atau dikatakan ayah masuk ke mobil. Nah, ini hanya berbeda kata penyambungnya saja. Namun tidak ada kaidah khusus ya. Tapi dalam Arab dibedakan. Kalau kita katakan abi misalnya gitu kan, yadkhulu ila sayyarah ya. Nah, ini berbeda dengan dakhala abi sayyarata. Nah, ini beda. Yadkhulu abi apa dakhala abi sayyarah ya, dengan abi yadkhulu as-sayyarah. Nah, ini beda dari segi i'rabnya. Insyaallah kita akan kupas tuntas. Nah, ini sangat memudahkan nanti untuk membaca Quran. Insyaallah taala. Ya. Sedangkan dakka ini adalah pengulangan kata kerja ya, seperti misalnya hadza mumtaz jiddan.
Nah, ini pengulangan. Ini biasanya kata informal ini, Pak. Tapi Masya Allah, Allah memasukkan ini dalam Quran juga, ya. Seperti nanti kita akan ketemukan ya. Kalau kemarin anak katakan huruf jar itu, ya, huruf jar ini adalah akan membuat huruf yang di depannya itu menjadi kasroh kan ya. Kemarin apa ya? Contohnya ada pada huruf sebelumnya. Contohnya misalnya Fihi. apa tuh? Fihi ya, fihi ya. Harusnya fihu ya. Jadi fihi. Nah, menjadi afwan. Baik. Ini ada pengaruhnya, Pak, ya. Pada saat di surat juz 29 ya. Itu kita mendengar pada surat Nuh ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi min qabli ya, min qabli. Tapi ini bisa dibuat Allah Azza wa Jalla min qablu. Nah, ini di luar daripada kaidah bahasa Arab, Pak. Luar biasa. Nah, ini yang mengerti tafsirnya pasti hanya Allah Azza wa Jalla ya, yang mengerti kenapa Allah buat seperti ini. Ya, di luar daripada kebiasaan. Biasanya dengan kita sebutkan dakkan aja cukup. Ya, tapi ini dakkan dakka ya. Dakkan dakka ini berarti benar-benar kejadian itu luar biasa, Pak. 2 kali 2 derajat pangkat 2 ya. Harusnya cukup dengan 1 kali aja. Dakkan dakka, dan kalimat setelahnya juga seperti itu. Dijadikan soffan soffa. Kalau kita katakan soffan itu bersof-sof, ini bersof-sofnya pangkat 2, Pak. Bersof-sof dan ada sof-sof lagi di atas itu. Ini sungguh luar biasa penggambaran dari Allah Azza wa Jalla ya. Kalau dikatakan dakkan dakka ini berarti berturut-turut yang luar biasa. Kita seperti digulung ya, digulung dengan gulungan ombak yang terus-menerus ya, pangkat 2 seperti itu. Nah, ini tidak umum biasanya di Quran diulang seperti ini ya. Dakkan dakka ya. Jadi pelajaran kali ini adalah jumlah fi'liyah dengan pengulangan-pengulangan seperti ini. Ya, contoh kalimat yang lain adalah soffan soffa. Nah, ini Masya Allah ya, ajib, sangat ajib perkataan-perkataan setiap penggalan-penggalan kata dalam Al-Quran, apalagi penggalan susunan surat ya, dalam kalimat dalam sebuah surat luar biasa, Pak. Ya, dari segi Arab, indal Arab ini ajib. Maksudnya ajib adalah benar-benar ajaib ya, luar biasa. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian. Kita hampir menuju pada jam 7. Bagian tadi sudah dijawab. Pelan ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu mad lin dan mad arid lisukun nggak berlaku, Ustaz ya? Nggak berlaku, Pak. Berlaku, Pak ya? Ketua, Masya Allah. Iya. Jadi mad lin dan mad arid disukun ini kan dipanjangkan, tapi kalau kita ingin memanjangkan tidak masalah, ya. Hanya saja Tadi kan ada tulisan bait gitu. Oh, naam, nggak diperlakukan. Tapi kalau kita mau ingin perlakukan boleh, ya, nggak masalah. Hanya nanti, wah, Masya Allah ini tajwid nih kayaknya yang Tawain pun lagi nanti ya. La haula wala quwwata illa Jadi billah. aneh ya. Aneh ya. Masya Allah. Nggak masalah, tidak masalah ya, tidak ada masalah. Mungkin kalau memilih matlinnya dalam berbahasa Arab, jangan pula sampai 4 harokat gitu kan, 3 harokat aja. Fawqal bait, ya, gitu boleh mungkin. Kalau sampai kayak Quran ya 4 sampai 6 harokat, fawqal bait. Masya Allah, ini bersyair apa sedang bicara ini, Masya Allah. Ditimpuk pula kita sama orang Arab nanti ya. Allahu Akbar. Allah, pertanyaan yang sangat bagus, Pak Ketua. Ya, jadi kaidah-kaidah tajwid tidak dipakai ya, ikhwan, mohon jadi ibrah pelajaran ya dalam bahasa Arab dengan ini. Alhamdulillah dengan kita pisahkan berbahasa Arab mengaji. Jadi para peserta sekalian tahu, oh seperti ini perbedaannya ya. Padahal katanya sama gitu kan. Tapi cara bacanya berbeda. Bang. Ada pertanyaan lain dari jemaah? Ustaz, Naam. Baik. kalau Hasan Saud tadi kan idhofah ya, mudhaf ilaih. Kalau fauqal bait itu fauqalnya berarti ini huruf jar juga ya masuknya ya?
Naam, tapi ini bukan masuk huruf jar, hanya saja dia termasuk preposisi ya, huruf-huruf yang menjadikan fauqa ini maksudnya adalah dari atas ya, berbeda dengan alal bait ya. Walaupun bukan huruf jar tapi dia hampir mirip-mirip dengan huruf jar ya. Tapi ini masuk mudhafun ilaih juga. Oh, itu mudhaf ilaih masuknya. Naam. Mudhaf ilaih. Ya, tapi fauqa ini masuk kepada huruf yang preposisi. Maksudnya penempatan juga, dia sebenarnya penempatan juga. Inda kan bukan huruf jar. Tapi selalunya indillah, min inda atau indallahi atau min indillahi. Hampir mirip kayak huruf jar. Karena kalau jar ini nanti kita akan jelaskan bedanya huruf jar dengan huruf preposisi dalam bahasa Arab apa ya. Tapi ini kedudukannya mirip. Sangat mirip sekali, dekat sekali. Ya, hanya saja dia masih masuk ke dalam mudhafun ilaih. Ya, oh, jadi huruf preposisi itu belum tentu huruf jar ya. Belum tentu. Okay. Mudhaf ilaih masuknya ya. Ya. Syukran. Afwan. Insyaallah. Senang nih dengan Pak Sus nih. Kalau Pak Sus nanya hanya berhati-hati nih menjawabnya nih, insyaallah taala ya. Berhati-hati menjelaskan, berhati-hati juga dalam menjabarkan insyaallah. Karena disimak dengan yang ahli ini insyaallah taala. Ahli Arabia. Masyaallah. Insyaallah. Sudah semester 5 dia itu. Masyaallah. Kalau boleh tahu Pak Sus belajar bahasa Arab di mana, Pak? Wah, enggak, saya enggak belajar dari Ustadz Omar. Lagi belajar. Masya Allah. Ini sampai bisa mendalam mengenai mudhafun ilaih dan yang lainnya. La haula wala quwwata illa billah. Otodidak kayaknya nih Pak ya, belajar sendiri dengan tekun ya. Sama seperti Pak Nur, Pak, dari Pak Nur. Masya Allah. Salah satu syekh yang di Ummul Qura ya, afwan di Universitas Madinah, yakni yang terkenal dengan cara belajarnya otodidak itu Syekh Albani ya, menjadi ahli hadis ya, dan gurunya tidak banyak ya, guru-guru dasar aja gitu kan, seperti bapaknya sendiri atau guru pada saat sekolah menengah dulu ya. Adapun beliau menjadi syekh kibar itu dari belajar sendiri, Masya Allah. Ada juga ternyata orang-orang seperti ini mampu yang mengikuti kebenaran dengan sendiri. Mudah-mudahan Pak Sus nih berkah insyaallah. Amin ya Allah, Amin. Ada yang lain, ikhwah? Semoga nular kepada kita semua insyaallah. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mengundang Pak Sus di sini kan sebagai motivasi kita semua insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mulai start belajar dari umur 50 Pak ya? Ya 50-an lah. Masya Allah. Sadarnya telat. Barakallahu fiik Pak. Masya Allah. Tapi lebih dulu dari saya Pak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi salah satu motivasi bagi kita semua bahwa tidak ada kata terlambat ternyata jemaah ya. Begitu tidak berpengaruh antara umur ya. Yang berlaku adalah hidayah Allah ya Azza wa Jalla. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ada pertanyaan lagi seputar bahasa Arab ataupun ilmu tajwid di dalamnya? Bapak-bapak sekalian yang Anda muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Nampaknya sudah faqih semua nih, sudah paham semua kayaknya nih. Masya Allah. Sehingga sudah enggan menanya ini ya. Sudah kalau boleh ada soalan yang lebih sulit lagi nih Ustadz nih. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Afwan jika Anda ada kesalahan dalam berkata, tidaklah Anda tujukan kecuali untuk bersama-sama kita meraih kemuliaan dengan ilmu ini, dan kita membuat suasana daripada kajian kita tidak terlalu tegang ya, agar mudah masuk ilmu itu datang kepada kita ya. Baik, qulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Bapak semuanya
rasanya senang ya kalau kita bermajelis ataupun berhalaqah seperti ini sama-sama teman satu jamaah ya, teman-teman sama satu pengajian, sehingga ini menjadikan tambah semangat kita. Insya Allah ini yang semua tampil di layar ini tetap istiqomah mengikuti majelis ini, karena majelis ini akan terus berlanjut sampai seterusnya insya Allah. Amin. Kita berharap Bismillah taala. jika ada tambahan lagi para peserta untuk join, saya rasa itu akan lebih baik. Insya Allah ini pahalanya menyebar buat kita semua. Amin. Insyaallah. Amin. Belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Insyaallah minggu depan bertemu lagi Pak. Insyaallah taala. Insyaallah. Allah. Assalamualaikum. Ya Allah, amin.